Banyak yang bertanya mengenai legalisir dokumen ketika mendaftar beasiswa di kampus-kampus Arab Saudi. Apakah itu wajib dan apa saja dokumennya? Sebelum dijawab, kita harus tahu dahulu apa itu legalisir. Legalisir atau legalisasi terjemahan adalah pengesahan oleh lembaga yang berwenang mengenai terjemahan suatu dokumen yang menyatakan bahwa terjemahan itu benar sesuai dengan yang aslinya, sehingga dapat digunakan di negara yang menggunakan bahasa sasaran penerjemahan itu. Dokumen yang dilegalisir biasanya terjemahan ijazah. Legalisir dokumen ke Arab Saudi biasanya didapatkan dari Kemenak atau Kemendikbud, Kemenkumham, Kemenlu, dan Kedubes Arab Saudi. Lalu bagaimana dengan pendaftaran beasiswa ke Arab Saudi? Apakah wajib melegalisir dokumennya? Jawabannya tidak wajib. Karena menurut pengalaman mahasiswa-mahasiswa yang diterima di sana, mereka mendaftar hanya menggunakan terjemah tersumpah saja, tanpa legalisir dokumen. Dan legalisir ini diperlukan ketika sudah resmi diterima untuk pengurusan visa dan daftar ulang nantinya. Tidak wajib di sini berarti boleh saja melakukan legalisir, tergantung kemauan teman-teman. Karena legalisir ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Kalau lewat jasa, biasanya sekitar 800.000 ke atas. Kalau ngurus sendiri memang lebih murah insya Allah. Apakah peluangnya lebih besar? Jawabannya wallahu a'lam. Karena sudah dijelaskan tadi bahwa legalisir hanya diperlukan ketika pengurusan visa dan daftar ulang. Tapi bisa jadi itu menjadi nilai tambahan bagi teman-teman ketika mendaftar program beasiswa. Bagaimana nanti ketika penguploadannya? Ini yang jadi masalah. Karena stempel legalisir itu letaknya di halaman belakang. Jadi kalau dokumennya diminta berbentuk PDF, itu tidak masalah. Karena bisa di-scan keduanya dan dijadikan satu file bentuk PDF. Masalahnya, kalau dokumennya diminta format JPG, kita hanya bisa mengupload satu dokumen saja dan legalisirnya tidak bisa disatukan. Jadi sebaiknya bagaimana? Apakah dokumennya dilegalisir? Saran saya, kalau teman-teman ada rezeki, silahkan dilegalisir dokumen terjemahannya. Kalau tidak, ya cukup dengan terjemahan tersumpah saja. Karena rata-rata yang diterima itu hanya menggunakan terjemah tersumpah saja tanpa legalisir dokumen.